Kita masuk pada segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah kali ini. Saya langsung memberikan kesempatan kepada penanya lagi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraish dan Mas Ikram. Saya Diana Sari Mohdi dari pengajian Mahdiyah. Saya ingin bertanya mengenai pada ayat 113 disebutkan tentang aulia. Siapakah yang disebut para wali itu? Dan saya ingin tahu bagaimana mengenalnya dan bagaimana kalau kita berguru padanya, apakah ada petunjuk dari Pak Quraish. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Siapakah aulia? Kita bagus nih. Aulia kita lihat dulu dari segi bahasa ya. Nah, aulia itu bentuk jamak dari wali. Nah, wali itu punya makna banyak. Yang pertama yang dekat pada Anda, itu wali. Yang kedua yang membantu Anda, yang menolong Anda, itu wali. Nah, yang ketiga yang memiliki wewenang terhadap Anda, wali nikah. Nah, dia punya wewenang pada Anda. Nah, wali Allah yang dekat pada Allah. Allah menjadi wali terhadap orang-orang beriman, dan orang-orang beriman menjadikan Allah wali dia. Nah, apa maknanya tadi? Kalau Allah menjadi wali, Allah dekat, mengetahui dan menolong. Kalau orang mukmin menjadikan Allah wali, dia dekat kepada Allah, mencintai Allah dan mendukung agama Allah. Itu wali. Nah, untuk menjadi wali tidak harus bahwa dia punya keramat. Enggak. Ada bahkan ulama berkata, itu kekeramatan seperti permen buat anak-anak. Supaya dia lebih senang. Tapi kalau sudah sampai tingkatnya pada ini, dia tidak ada lagi itunya. Nah, tapi Allah selalu membantu dia. Nah, untuk dekat kepada Allah, ada syaratnya, atau banyak syaratnya. Yang pertama syaratnya, punya pengetahuan tentang agama ini. Anda tidak bisa melaksanakan suatu perintah, kecuali kalau Anda tahu siapa yang perintahkan Anda. Dan Anda tahu apa perintah itu. Ya. Siapa yang perintah saya? Oh, itu ada anak kecil. Itu ada orang gila. Saya nggak mau. Ya toh? Saya kenal. Oh, siapa yang perintah saya? Oh, itu yang berwenang. Oke. Apa yang dia perintahkan? Anda harus tahu itu. Nah, karena itu Imam Ghazali berkata, kalau seorang yang memiliki pengetahuan yang dalam tentang agama tidak dianggap sebagai wali, maka saya tidak tahu lagi siapa yang wali. Nah, Anda mau cari wali, lihat orang punya pengetahuan atau tidak. Nah, selama ini dalam masyarakat itu seringkali, oh itu guru spiritual saya katanya, iya kan? Memangnya banyak sekarang yang, ya kejadian, tidak ngerti agama. Untuk menjadi guru spiritual itu perlu pengetahuan psikologi. Sama kita punya anak 2 atau 3, kita harus kenal anak ini senangnya apa dia punya karakter, apa keinginannya, bagaimana sifat-sifatnya, baru saya bimbing dia. Karena ada anak yang kita lihat ada begitu dia udah takut, ada anak yang mesti dipukul, ya, ada macam-macam, harus kenal. Wali, pembimbing spiritual itu harus kenal siapa yang dibimbingnya, apa penyakit jiwanya, persis dokter. Itu arti wali yang sebenarnya, ya, bukan wali-wali ini. Bukan wali yang lain ya. Ya. Termasuk juga terhadap pemimpin spiritual, guru spiritual, itu juga harus berhati-hati. Saya lanjutkan ke pertanyaan saya, Pak Quraish. Tadi dikatakan juga bahwa Islam ini kan agama pertengahan, ya. Dalam kebaikan tentunya, tidak kekurangan, tidak berlebihan. Tidak menjadi yang dulu, tidak juga terlalu ke depan. Saya ingin melihat pandangan Islam dari kacamata Pak Quraish mengenai modernitas. Seberapa modern kita harus menjadi, Pak? Bagus. Islam, ajarannya bisa dibagi 2.
ada yang dinamai sesuatu yang pasti yang tidak bisa berubah. Ada lagi yang dinamai yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan masa. Saya beri contoh, ibu-ibu di hadapan kita nih. Yang pasti wajib tutup aurat, ya, kapanpun, dari dulu sampai akan datang. Nah, modenya bagaimana? Berubah. Bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Kita silahkan ikuti mode asal tertutup aurat, iya kan? Banyak seperti itu. Islam tidak menetapkan bentuk-bentuk. Tidak ada bentuk. Masjid harus punya kubah. Tidak. Tapi yang dia tetapkan substansi. Masjid untuk dipakai sholat harus bersih. Jadi dimanapun bisa. Teknologi, silahkan pakai teknologinya. Jangan lantas berkata, saya mau seperti dulu. Dulu tidak ada listrik. Ya, ada listrik. Kita dulu belum ada HP ya. Sekarang di HP ada Quran, ada ini segala kan. Udah gunakan itu. Kita terima. Karena itu dikatakan bahwa yang tetap dan mantap ini tidak berubah, yang rinciannya bisa berubah. Saya kira kita simpulkan. Terima kasih jawabannya, Pak Quraish. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kita kesimpulan untuk kali ini. Kita sini ada kesimpulan. Yang pertama, perselisihan adalah sesuatu yang buruk. Yang berselisih khususnya menyangkut kitab suci setelah datangnya kebenaran akan dibiarkan Allah dalam keraguan dan kebimbangan. Jangan berselisih. Ini bagaimana ini, bagaimana ini. Anda benar, saya juga benar. Tidak berselisih. Kalau Anda berkata, Anda salah, saya yang benar, kita berselisih. Bingung. Oke. Semua umat yang mempunyai kitab suci tidak dijatuhi pembinasaan total di dunia, bahkan ditangguhkan penyiksaannya yang sempurna ke hari kemudian. Moderasi dianjurkan dalam segala hal. Moderasi ini menuntut kewaspadaan terus-menerus, perhatian yang bersinambung, upaya pengamatan terhadap batas-batas, agar tidak berlebih dan tidak juga berkurang dari porsi yang ditetapkan. Hati-hati nih, jangan sampai sudah lebih, jangan sampai sudah kurang. Nabi dan umat Islam hendaknya konsisten melaksanakan dan menegakkan tuntunan wahyu ilahi, sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana mestinya, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun akhirat. Harus sesempurna mungkin. Umat Islam secara individu dan kolektif tidak dibenarkan mengandalkan orang-orang yang melakukan kezaliman dalam urusan agama dan kehidupan beragama. Karena mengandalkan mereka dapat mengantar kepada penyimpangan dari arah yang benar. Jangan andalkan mereka. Cenderung kepada mereka dalam pergaulan sehari-hari seperti jual beli atau mengamanatkan mereka dalam beberapa hal tidak termasuk yang dilarang. Tidak termasuk yang kita beli dari non muslim boleh aja, pesen barang dari dia boleh aja. Mengandalkan mereka, tolong ya, saya nggak beli lagi dari orang lain ya. Mengandalkan mereka atau dalam urusan dunia bisa saja. Allah mengampuni dosa-dosa kecil apabila seseorang telah mengerjakan amal-amal soleh. Di sisi lain, siapa yang secara tulus dan konsisten beramal soleh, maka ia terbentengi oleh amalnya itu. Anda dibentengi oleh salat Anda terbentengi karena salat. Saya ingat Tuhan. Salat intinya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti salat. Demikian juga kesabaran dan ketabahan. Salat dan kesabaran adalah dua kunci utama sukses hidup dunia akhirat. Itu saya kira kesimpulan kita di Alhamdulillah sudah kita saksikan tafsir Al-Misbah kali ini. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Pak Quraish, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.